Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Anatoly Karpov melawan Pilastolpo Almeida Jr. Permainan ini terjadi pada 2003 di Sao Paulo. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Karpov sebagai putih dan Almeida memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, kuda F3 dan kuda C6. Lalu gajah ke B5. Sudah tahu semua ya, ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Menekan kuda yang menjaga pion E5. Dilanjut kuda ke F6 atau Berlin Defense. Dibalas Karpov rokade pendek, lalu pion ke A6. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa Almeida ini kurang pengetahuan pada opening karena dia memainkan pion A6 yang keluar dari jalur main lain. Dan ini sama saja memberikan pion pusat di E5. Ya, tentu saja Karpov memakan kuda dengan gajah, dan setelah dimakan kembali dengan pion B. Nah, inilah yang saya maksud. Pion E5 sudah tidak terjaga. Tentu Karpov memakan pion dengan kuda. Dan dugaan saya tentang kurangnya pengetahuan opening Almeida ini diperkuat dengan kuda memakan pion E4. Ya, pion E4 yang dimakan kuda itu adalah pion jebakan. Mari kita analisis. Pada posisi seperti ini, sudah dipastikan kuda akan hilang karena putih bisa memainkan benteng ke E1. Loh, kok hilang bang? Bukannya kuda masih mempunyai banyak jalan untuk kabur? Jawabannya adalah tidak. Karena jika kabur mau kemana saja, putih bisa memainkan kuda kali C6, discover skak, skak ster, gajah menutup, dan kuda kali menteri. Kita ke posisi sebelumnya. Jika hitam mencoba melindungi kuda dengan pion D5, ini memang gerakan terbaik. Tapi setelah putih pion ke D3 mengancam kuda, kuda akan tetap hilang. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Karpov malah memainkan menteri ke E2. Ya, saya yakin betul Karpov ini hanya main-main ya. Karena gerakan ini benar-benar gak natural kawan-kawan. Kini hitam bisa saja memainkan menteri ke E7. Jika menteri memakan kuda, hitam bisa membalas dengan pion F6. Dan kuda putih juga kena. Posisi akan jadi seimbang. Tapi bukannya menteri ke E7, dia malah menyelamatkan kudanya ke F6. Wow. Sudah saya analisis tadi ya. Gerakan terbaik Karpov, kuda kali C6, discover skak, skak ster, gajah menutup, kuda kali menteri. Kembali ke permainan, lagi-lagi Karpov memberi kesempatan Almeida dengan hanya memainkan kudanya ke F6, discover skak, skak benteng. Almeida kembali memainkan langkah yang mengejutkan. Dia menutup skak dengan menteri. Oh, sekarang gini aja ya. Ini tuh kakek-kakek apa masih anak-anak sih? Kalau main sama Karpov biasanya sih sudah tua ya. Tapi namanya tuh ada juniornya. Ya udah. Gini loh kakek junior. Pecatur mana yang kena skak masih bisa menutup dengan gajah, tapi nutupnya malah dengan menteri? Itu pecatur planet mana? Serius, ini bener-bener parah deh. Oke, kita lanjut saja lah. Kini Karpov sudah tidak main-main lagi. Dia langsung memakan menteri dengan kuda. Dan dimakan kembali dengan gajah. Lanjut Karpov benteng ke E1, ancaman skakmat dengan menyerang gajah 2 kali.
Ya, di posisi seperti ini, kalau normalnya ketika kita kalah posisi dan kualitas, kita mungkin akan berusaha tidak membuat pertukaran perwira. Ya, misal kuda ke G8 melindungi gajah. Tapi di sini Almeida malah melakukan rokade pendek, memberikan gajahnya secara cuma-cuma. Ini tuh udah kayak pre-move gitu loh. Kalau kalian main di chess online, kan ada tuh persiapan gerakan sebelum musuh bergerak. Ya kayak gini, ini tuh pre-move di dunia nyata. Ya mungkin dia seperguruan dengan Mikhail Tal, tapi saya rasa dia sering bolos. Jadinya ya bagi adik-adik yang masih sekolah, tolong belajar yang benar ya. Baiklah, tentu Karpov memakannya dengan menteri. Dan kali ini Almeida punya langkah yang cukup cerdik. Dia memainkan pion ke H6, membuka jalan kabur untuk raja. Coba kita analisis. Misal gerakan acak, kuda ke C3, dan benteng ke E8, mengancam menteri. Jika menteri kabur, maka benteng kali benteng skakmat. Jadi menteri tidak bisa kabur. Setelah menteri kali benteng, skak, kuda kali menteri. Benteng kali kuda, skak. Raja ke H7. Nah, kita di sini melihat bahwa 4 perwira melawan 2 perwira. Tapi sebenarnya tidak. Karena benteng sedang menjaga gajah dan gajah sedang melindungi benteng. Posisi ini benar-benar sangat pasif. Misal kuda ke E4, ya daripada benteng dan gajah tidak berkontribusi apa-apa, lebih baik gajah ke B7 mengadu benteng. Benteng kali benteng dan gajah kali benteng. Ini adalah salah satu langkah penyederhanaan paksa yang mungkin kalian bisa terapkan dalam permainan ketika sudah menang kualitas atau perwira. Oke, kembali ke permainan. Di sini Karpov memilih memundurkan menterinya ke C5 dan pion ke A5. Entah kenapa dia tidak memainkan gajah ke B7. Karpov kuda ke C3 membantu penyerangan. Lalu benteng ke B8. Karpov pion ke B3 mengontrol petak B4 dan persiapan gajah ke B2. Dan barulah gajah ke B7 menghubungkan benteng. Lanjut gajah ke A3 membantu penyerangan. Dijawab benteng ke D8. Persiapan pion ke D6 mengusir menteri agar pion C4 bisa ke C5 mengaktifkan gajah. Menteri mundur ke D4, ancaman gajah ke E7 mengancam kuda dan benteng. Di sini Almeida tidak memainkan pion D6, tapi memilih raja ke H7. Ya, sudah jelas. Gajah ke E7 mengancam kuda dan benteng. Benteng menyelamatkan diri ke E8. Tentu saja gajah makan kuda. Dimakan kembali dengan pion. Karpov memilih memakan pion D7 karena memakan pion D7 berarti membuat benteng hitam terancam, sehingga hitam tidak punya kesempatan untuk memperbaiki posisinya. Lanjut benteng ke F8 melindungi pion. Dibalas benteng naik ke E7 menekan pion F7 2 kali. Raja ke G7 melindungi pion. Menteri ke G4 skak. Raja kembali lagi ke H7. Benteng A juga membantu ke E1. Almeida pion ke C5 mengaktifkan gajahnya. Lanjut menteri ke F5 skak. Raja ke G8. Menteri kali F6. Dan di sini Pilastolpo Almeida Junior menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, misal benteng B ke D8, maka benteng 1 akan ke E3, ancaman skak ke G3. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam.
Ya misal gajah ke E4, benteng ke G3, skak. Gajah menutup skak, benteng kali gajah, skak. Raja ke H7 dan menteri G7, skakmat. Ya, tentu saja permainan dimenangkan Anatoly Karpov dengan cukup mudah. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narojas ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.